Ya, gimana Paulus? Nah, tapi aku nih orang yang nggak pernah belajar indigenous ya. Maksudnya aku nggak pernah belajar agama leluhur gitu, agama suku. Kalau misalnya, ini sedikit pertanyaan sih. Kalau misalnya dibangun gitu, mungkin bisa jadi tesis disertasi gitu ya. Mencari bagaimana cara healing berdasarkan agama leluhur gitu. KFI bisa kasih contoh nggak ya? Gitu, model-model mungkin bisa dari buku ini atau mungkin pengembangannya gitu. Ini siapa tahu nanti pendengar ini bisa mendapatkan inspirasi. Oh ya, aku mendingan nulis tesis disertasi tentang ini nih, kayak gitu. Bisa kasih contoh nggak ya Kak? Gimana Kak Evi? Iya, ya saya mau apa namanya membantu Kak Evi menjawab pertanyaan itu. Karena saya pernah riset itu dulu. Waktu S1, saya terlibat langsung menyaksikan memang bagaimana tukang obat gitu yang kerasukan roh leluhur, kemudian dia semacam memberi energi tertentu dalam air, dan air itu dipercaya akan menjadi obat bagi penyakit tertentu. Bahkan bukan hanya untuk penyakit saja, tapi itu menjadi semacam bisa menjadi jimat juga. Jadi diberkati, semacam diberkati gitu, benda-benda tertentu. Kemudian itu menjadi pegangan ketika orang mau merantau atau akan mengikuti seleksi ujian tertentu. Itu. Dan saya kira memang menyambung dengan penjelasan Amanda ini bahwa healing itu masih eksis sampai sekarang. Banyak orang masih berpegang pada itu dalam konteks-konteks pasca kolonial gitu. Itu masih ada orang-orang yang masih berpegang pada healing. Jadi healing dalam kekristenan itu kan memang dia punya kekuatan yang kuat ketika dia mengekspansi wilayah-wilayah non-western ini. Kenapa? Karena dia berbarengan dengan kekuatan politik gitu. Sehingga healing dari kelompok-kelompok indigenes ini kemudian jadi semacam terpinggir, tapi dia terus ada, survive. Itu menariknya. Saya kira ada riset-riset juga tentang, kemarin ada salah satu Romo, saya baca riset disertasinya di Leeds. Romo orang Indonesia, dia meneliti tentang, aku lupa itu saya tidak pakai istilah paranormal, tapi macam tukang obat, tapi dia dari indigenous di Jawa, saya lupa istilahnya. Dia menulis disertasi khusus tentang itu. Nah, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kalau nggak salah di Gramedia, di teman-teman bisa cek. Jadi itu kajian antropologi sudah banyak juga, artinya melihat indigenous itu bagaimana dari berbagai macam perspektif, termasuk dari psikologi, saya kira juga sudah berkembang. Indigenous psychology, melihat resistensi ataupun melihat dirinya apa adanya sekarang. Lalu dan harus diakui juga bahwa kekristenan banyak mengambil energi dari situ, energi inspirasi gitu dari situ. Karena ada tertentu kan seperti yang diperlihatkan oleh Amanda dalam buku ini, itu healingnya sebenarnya mirip sekali dengan indigenous healing gitu. Buat semacam mantra-mantra gitu kan. Lalu ada semacam healing-healing yang membuat mujizat itu kan mirip saja sebenarnya dengan indigenous. Jadi Amanda memperlihatkan ada dua jenis, minimal ada dua jenis healing kekristenan. Pertama, Christian healing yang diwarisi dari era abad pertengahan dan dipertahankan sampai sekarang, itu jadi dalam bentuk doa, air suci atau dan sejenisnya gitu, yang bertumpu pada karya-karya mujizat dalam tanda kutip ya. Seperti itu penyembuhan Christian healing kalau istilahnya aman Japanese itu. Tapi di sisi lain organisasi kekristenan dan gereja menjadikan teknologi medis modern itu menjadi semacam metafor bagi karya penyembuhan Kristus. Dan itu yang jadi di era kolonialisme dengan gerakan medisnya itu, membangun rumah sakit di mana-mana. Itu kan bukan penyembuhan, bukan Christian healing, tapi teknologi medis modern yang memang dipakai sebagai metafor alat
karya Kristus di tengah dunia. Kira-kira begitu. Itu yang kalau saya kait-kaitkan ya. Tapi kembali lagi ke pertanyaan Paulus, nanti direspon juga oleh Kak Evi. Kira ada ya contoh-contoh yang bisa disebut mengenai Christian healing ini. Gimana Kak Evi? Di buku kami Tunas Muda Menyapa GKST terbitan tahun ini menyambut sidang sinode di GKST kemarin tahun lalu, maksudnya terbitan tahun lalu 2021 ya. Itu salah satu mahasiswa kami di STT GKST Tentena itu mengangkat sebuah refleksi bagaimana GKST harusnya juga memperhatikan salah satu bentuk penyembuhan tradisional yang masih eksis sampai sekarang, yaitu Dila. Nama pengobatannya Dila, itu pakai daun-daun begitu. Jadi proses penyembuhan luka dengan memakai daun-daun. Dan memang ada kayak mantra-mantra begitu, memakai bahasa Mori, salah satu suku asli di Morowali Utara, Sulawesi Tengah, begitu. Jadi bagaimana kemudian kekristenan bisa ramah melihat itu sebagai kebajikan atau teknologi dari lokal begitu, yang masih eksis begitu dan masih diwariskan sampai sekarang. Meskipun memang tradisi Dila atau pengobatan tradisional ini memang hanya dikuasai oleh orang-orang tua begitu kan, di kampung-kampung. Namun kemudian dia juga masih tetap eksis dan menjadi salah satu model pengobatan tradisional yang menjadi pilihan bagi warga jemaat seperti itu begitu ya. Dan saya merasa riset-riset tentang pengobatan tradisional ini perlu kita kembangkan seperti itu, dan menganggap bahwa kita pending dulu gitu, bahwa melihat hal itu sebagai sesuatu yang kuno, ketinggalan zaman, apalagi tidak ilmiah begitu ya, dibandingkan dengan obat-obatan kimia seperti itu. Nah, itu menurut saya karena itu adalah teknologi mereka, teknologi lokal yang mengandung local knowledge yang luar biasa maju sebenarnya. Tapi karena pengaruh global westernization dan kolonialisme, sehingga pengobatan tradisional itu dianggap ketinggalan zaman, apalagi kemudian itu berasal dari ada kaitan langsung dengan roh-roh leluhur begitu. Seperti itu. Saya kira ketika perspektif kita taruh, paradigma berpikir kita taruh bahwa local knowledge atau ilmu pengetahuan nenek moyang yang terwujud dalam pengobatan tradisional itu adalah sebuah kekayaan intelektual Indonesia yang patut untuk kita pelihara, dan kekristenan seharusnya juga melihat itu sebagai sebuah kekayaan pengetahuan yang diwariskan oleh Allah kepada masyarakat lokal. Saya kira pada titik itu kemudian pengobatan tradisional itu akan bisa terus eksis seperti itu, dan tidak lagi dilihat sebagai sebuah ancaman atau sesuatu yang membuat kita berdosa atau mengabdi kepada kekuatan di luar Yesus misalnya begitu ya. Itu dari saya.